bicara tentang diskusi tentang bagaimana kita menyadari tentang getaran sensasi yang ada dalam diri kita. Rasa ada yang berkembang dalam diri kita. Oke Mas, dilanjut, silakan. Pada dasarnya manusia itu bergerak dalam setiap gerakannya itu akan selalu terkoneksi oleh respon-respon pada setiap sel pada diri manusia itu. Nah, itu yang lebih umum dikatakan sebagai sensasi. Seluruh sel ya? Ya, hubungannya semua dengan sel. Misalnya kita bicara tentang organ tangan gitu ya. Saat kita memegang sesuatu, itu receivernya kan berjalan, membentuk respon, membentuk rasa. Lah, apa yang dipegang oleh tangan ini akan tertransmisi ke otak kita, sel otak kita. Nah, begitu sel otak ini menerima, dia akan mengidentifikasi apa yang dipegang oleh tangan, sel tangan ya, dari kelenjar-kelenjar luar ya, itu langsung merespon ke sel otak kita lah. Otak kita itu yang mengidentifikasi baik berbentuk objek namanya maupun taste dari apa yang rasa yang dirasakan oleh tangan ini. Misalnya kita memegang sesuatu yang panas, dengan kecepatan cahaya respon itu langsung naik ke pikiran, dan dengan kecepatan cahaya respon pikiran mengidentifikasi ini panas. Makanya orang begitu megang panas langsung kaget atau langsung panas gitu. Nah, itulah kita nanti sensasi-sensasi itu nanti membentuk apa saja dalam bentukan luar diri manusia maupun bentukan sampai ke kedalaman untuk memahami secara peka gitu. Jadi inti manusia itu hanya menerima respon. Lah ini respon ini berujung ke respon negatif atau positif. Itu kan yang sering dihadapi manusia itu. Kalau responnya yang dihadapi itu membentuk respon positif, berarti yang dihadapi itu hal yang menyenangkan. Kalau negatif, itu bicara tentang respon sensitivitas dari emosional, bukan dari gerakan sel fisik ya. Jadi sel fisik itu akan memberikan juga perintah kepada atau pikiran itu akan memerintahkan respon secara fisikal, juga respon secara mental gitu.
Nah, mental ini nanti berhubungan dengan psikologi, emosional. Kalau respon materi hanya sebatas respon sel yang fisikal, ya mungkin tidak begitu mempengaruhi, hanya shock-shock sebentar aja. Misalnya kita megang hal-hal yang tidak nyaman, itu terjadi shock sebentar, udah itu akan kembali. Tapi kalau langsung naiknya ke responnya nanti membias ke respon mental, ini menjadi rangkaian panjang bagi manusia. Menjadi proses mengembalikan diri untuk ke titik kesadaran secara mental. Kalau kesadaran materi atau sel itu sendiri secara fisikal cepat, tapi kalau berhubungan dengan mental ini panjang manusia. Dan esensinya manusia itu, permasalahan yang paling inti adalah permasalahan tentang mentalitas menghadapi sensasi-sensasi kehidupan itu. Nah, itu. Bagaimana kita menyadari? Itu inti awal, supaya kita tidak terjebak pada masalah mental yang panjang. Karena kalau kita hanya kadang-kadang setiap manusia itu hanya mengenali sensasi itu hanya sebatas materi, tanpa disadari bahwa itu ke mental semua, gitu. Karena masuknya itu pasti ke alam bawah sadar. Nah, setelah di alam bawah sadar ini, sensasi-sensasi ini membentuk suatu gelombang-gelombang yang menjadi masalah secara mentalitas manusia. Nanti akan membentuk karakter, akan membentuk pola berpikir, biasan mental seperti semacam itu masalahnya. Nah, bagaimana kita mengenal bahwa sensasi yang kita hadapi atau sesuatu yang kita sentuh, sesuatu yang kita rasakan secara respon yang berasal dari respon penglihatan atau respon pendengaran, itu sudah tidak menjadi suatu masalah pada mentalitas kita. Artinya mentalitas itu tidak mengendap. Artinya identifikasi pikiran itu harus benar-benar utuh atau keseluruhan memahami sensasi itu. Misalnya gini, kalau kita bicara tentang sensasi kesenangan, yang paling enak itu kan di situ yang diambil poin-poin sama semua manusia. Saat saya capek, saya mendapatkan sensasi kecapean. Jadi rasa capek. Akhirnya saya mencari tempat untuk menjadi nyaman. Misalnya saya melihat kursi di situ. Saya duduk di situ. Saat saya menyentuh kursi, badan saya menyentuh kursi, itu ada sensasi tersendiri. Gitu. Pasti itu ada sensasi. Begitu saya duduk, rileks, ya, akhirnya sensasi tentang rileks itu bisa meredahkan
semua rasa capek pada diri. Nah, kalau kita hubungkan dengan sel-sel pada tubuh kita itu akan merespon juga. Karena semua gerakan itu memang dari gerakan sel. Begitu mental kita itu kita rilekskan, sel-sel ini semua akan rileks. Nah, itu pembentukan merefresh diri dengan pola bentuk-bentuk sensasi itu. Nah, dari kondisi-kondisi itu bisa kita adopsi. Bagaimana supaya gerakan kita itu senikmat itu gitu loh. Bahwa segalanya itu sebenarnya hanya bisa diselesaikan setelah kamu memahami tentang sensasi-sensasi yang membentuk pada dirimu. Untuk merelaksasikan semua. Dari tekanan apapun, harus kamu berikan suatu sign. Jadi ada sign tekanan, ada sign relaksasi. Nah, kalau ini sinergi keduanya pada diri kita nggak akan terjebak kondisi-kondisi sensasi diri ini masuk ke mental yang panjang. Gitu. Orang yang tidak mencoba membongkar apa sih sesungguhnya kok diri saya ini atau diri semua manusia ini selalu terjebak pada sensasi-sensasi itu. Kalau kita bicara refresh, relax, itu seakan-akan dari suatu penyakit mendapat penyakit itu obatnya adalah itu. Gitu. Jadi kalau penyakitnya adalah depres, tekanan dari suatu sensasi, pekerjaan kita misalnya, itu ada sensasi-sensasi tekanan, sadar tidak sadar. Nah, sensasi tekanan ini nanti membentuk pasti pressing-pressing yang menjadi stres dan segalanya. Artinya di situ ada ketegangan sel-sel kita. Karena kita sel kita itu dipacu untuk fokus ke suatu titik. Ya, kefokusan ini sebenarnya membuat gerakan sensasi kita menjadi buyar gitu loh. Bagaimana kita sensasi kita atau rasa kita setiap melakukan sesuatu, menyentuh apa saja, itu menjadi sensasi yang seimbang antara apa yang harus saya lakukan supaya tidak menyentuh pada tekanan mental saya. Nah, kalau kita bicara kehidupan itu saat ke saat, tidak ada kehidupan masa lalu, tidak ada kehidupan masa depan. Yang ada adalah kehidupan hari ini atau detik ini. Nah, detik ini bagaimana? Kita mengosongkan diri kita dalam bentuk sensasi-sensasi yang terbentuk. Nah, kalau itu ibarat gerakan mental dan gerakan fisik ini seimbang pada diri manusia. Yang keduanya
adalah semua bersentuhan dengan sensasi-sensasi. Saya kira manusia akan menyelesaikan setiap aktivitas dengan tidak ada beban. Gitu. Kita sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada tekanan. Pasti itu. Besar atau kecil, tapi yang penting itu pasti ada tekanan. Bentuk kegiatan apa saja. Bekerja, berjalan, bahkan olahraga, makan, minum. Karena apa? Di situ ada titik fokus. Setiap bentuk kefokusan diri, itu sensasinya, rasa yang membentuk, sadar tidak sadar, itu berorientasi pada suatu tekanan. Akhirnya setelah kita melakukan sesuatu aktivitas apapun yang kita lakukan, nanti berujung pada suatu depresi. Baik itu gelombang depresinya besar atau kecil pasti, tapi intinya nanti ke depresi. Depresi kejenuhan, depresi capek, depresi nanti ke pusing, ke semua sel artinya harmoninya tidak karu-karuan. Nggak connect antara sel yang di otak, sel yang di organ-organ tubuh, sel kulit, semua nggak, akhirnya nggak, ritmenya nggak harmoni. Nah, dari ketidakharmonian ini sebenarnya tekanan depresi itu muncul. Jadi sensasi itu otomatis berpengaruh terhadap fisik sel, juga berpengaruh terhadap mental ya Mas. Otomatis langsung ya, langsung dua-duanya Iya, gitu ya. betul. Jadi gini, sensasi itu adalah respon dari sel kita. Nah, nanti respon yang masuk pada diri kita itu ada respon yang bentuknya sesaat, seakan-akan tapi sesaat. Ada ini nggak begitu penting gitu ya misalnya. Tapi ada respon yang panjang. Eh, apakah respon yang pendek ini itu tidak menjadi suatu respon latar belakang? Apakah yang jadi latar belakang yang terekam pada memori pikiran kita itu hanya yang panjang? Keduanya sama. Makanya letupan itu akan semua pada saatnya akan muncul menjadi tekanan-tekanan itu tadi. Jadi sensasi itu akan memunculkan sensasi alam bawah sadar kita, masa lalu, ingatan-ingatan atau kejadian itu akan muncul semua dengan respon sensasi yang dihadapi. Itu kalau kita lari ke mentalitas, lari ke kejiwaan, psikologi kejiwaan. Nah, disitulah akhirnya orang itu mengalami suatu depresi panjang. Artinya, kenapa ada penumpukan ini? Manusia itu tidak sadar, umumnya manusia tidak menyelesaikan apapun yang dia hadapi dengan penyelesaian saat demi saat. Jadi tumpukan sensasi-sensasi yang terekam makanya dalam pikiran ini muncul rekaman masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu yang ikut berperan saat kita menghadapi suatu sensasi saat ini. Oh, ya, ya.
Nah, itu dengan sensasi-sensasi yang pernah terjadi dalam masa kehidupan itu yang iya masa lalu. Makanya kita bicara yang masa lalu itu biarlah berlalu. Masa depan itu apa eh, belum terjadi. Tidak semudah itu masalahnya. ya, Mau tidak mau, sensasi itu akan mengundang sel yang baru merespon tentang sensasi itu akan mengundang masa lalu memori ya, kita ya, dan akan mengundang masa depan memori kita. Karena apa? Kita harus apa? Sadar bahwa merubah pola pada diri kita itu, pola berpikir, pola memahami setiap saat ini gitu. Bahwa intinya semua terjadi karena sensasi. Misalnya gini, saat saya diceritain sama orang, sama teman, sama siapa saja, cerita tentang hal-hal yang horor. Saat saya diceritain, saya membentuk sensasi. Membentuk sensasi. Lah, tanpa sadar, sensasi masalah lama saya yang sudah terekam menjadi file apa keluar file yang sudah menancap gitu. Itu muncul juga. muncul juga ya. Akhirnya pen, apa namanya? Gelombang sensasi ini yang didominasi oleh gerakan getaran-getaran sel itu merasakan sensasi bahwa ini asik didengar dan tidak asik didengar. Kalau kita mendengarkan asik gitu ya, wah ini cerita horor ya, senenganku gitu. Lah, bicara ngomong cerita horor senenganku, ini kan sensasi masa lalu muncul saat ada sensasi baru yang namanya apa namanya cerita yang sesuai dengan paradigma pola pikir kita masa lalu kita pernah mengalami kesenangan-kesenangan dalam bentuk melihat, mendengar dan melihat apa dimensi-dimensi tentang kehororan misalnya. Nah, disitulah kita seakan-akan hikmah mendengarkan asik dan bisa jadi dipastikan ini menjadi apa namanya sensasi keadaan yang nanti akan menjadi mentalitas rasa takut pada diri kita. Jadi dengan cerita horor itu sendiri yang kita terima, asupannya mempengaruhi mentalitas dalam segala hal, bahwa yang setiap dia lakukan membentuk suatu sensasi-sensasi ini, kalau ini sensasi yang kita lakukan sensasi kesalahan, dominasi tentang kehororan ikut ikut terlibat. Nah, makanya kita nggak nggak bisa mengamati kenapa orang itu setelah melakukan sesuatu kesalahan, apalagi berhubungan dengan manusia per manusia, kesalahan atau menyalahi orang lain, itu bias sensasinya muncul semua. Misalnya merasa bersalah. Lah saat merasa bersalah ini ternyata saya dalam kurun waktu tertentu tahu-tahu kena kena flu atau kena apalah atau badan saya sakit semua gitu.
itu kan juga dari tekanan ini yang terus, karena masuknya ke mentalitas, ritmenya berjalan terus, capek semua. Akhirnya apa? Sensasi horor ini muncul. Yang berhubungan dengan horor itu pasti arahnya ke mitos, keingatan mitos. Nah, berkembang lagi nih sensasi-sensasi yang lain. Kita pernah mendapatkan asupan sensasi apa aja, tentang sensasi santet misalnya, sensasi pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal mistis-mistis itu akan muncul semua menjadi pola sensasi saat itu, saat kejadian apa yang kita alami. Horor, apa namanya, santet, terus apa namanya, uh, pesugihan dan tenek bengek itu akan muncul semua. Nah, saat kita mengalami suatu sensasi sakit, itu langsung connect. Jangan-jangan saya diginikan ini sama orang yang saya sakiti. Jangan-jangan saya dikirimin. Bahasanya disantet. Jangan-jangan saya diguna-guna. Dan sebagainya. Sensasi itu membias. Karena letupan itu memang ada dalam sel. Semua sel itu sebenarnya merespon sensasi. Bukan merespon kejadian sebenarnya. Ini yang jadi masalah. Kita harus mengetahui apa sih sebenarnya. Ternyata kalau kita ketahui ke, ke kehidupan ini sebenarnya masalahnya cuman orang terjebak oleh sensasinya dia sendiri gitu. Jadi untuk mengatasi, Kenapa kok terjebak? untuk cara mengatasi model-model sensasi seperti itu gimana? Ya makanya dikatakan kesadaran itu kan sebenarnya ke arah situ. Kesadaran itu mengenali sensasi dan memahami bahwa itu hanya sekedar sensasi. Kan gitu. Hanya sekedar sensasi, tidak ada apa-apa. Ini hanya respons sel kita, gitu. Dan begitu kita mengenal, memahami, asupan alam bawah sadar itu tidak ada yang masuk berbentuk ingatan, berbentuk latar belakang. Karena sudah langsung kita selesaikan, Mbak. Detik itu bahwa ini hanya sekedar sensasi. Apapun bentuknya yang muncul dari alam bawah sadar itu adalah gerakan sensasi. Intinya itu terkoneksi oleh kejadian saat detik itu. Makanya letupan-letupan sensasi itu atau itu kan perkembangan dari kita bicara tentang letupan sel ingatan. Jadi ingatan itu intinya adalah sensasi. Makanya orang itu kenapa menjadi senang setiap menghadapi sesuatu yang menyenangkan, kenapa jadi susah saat menghadapi sesuatu yang nggak mengenakan. Kan. Ini urusannya kan sebenarnya sensasi psikologi, sensasi mental. Sensasi mental yang dibentuk suatu gerakan, baik berbentuk materi gerakan, atau apa yang terespon pada indera kita. Misalnya saya suka minum kopi. Kesukaan saya minum kopi itu hasil sensasi. Kenapa? Saya bahasanya sudah diracuni oleh kopi ini. Makanya begitu saya minum kopi, sensasinya selalu enak kok. Nikmat kopi.
membentuk suatu apa resonansi pada pikiran kita itu. Setiap getaran resonansi ini akan menggetarkan sel-sel yang sensasinya sinergi. Jadi akhirnya apa? Kita ego pada diri kopi ini. Jadi terjebak oleh sensasi itu sendiri. Waduh, kopi itu enak. Nah, begitu kita terjebak, ya ini bisa menjadi eksploitasi pada diri kita. Karena terjebak sensasi itu. Kalau nggak kopi, kamu ya nggak akan mendapatkan kenikmatan, misalnya gitu. Itu hasil sensasi semua. Lah bagaimana kita memahami atau menyadari tentang gerakan sensasi pada diri kita supaya setiap yang kita hadapi yang berbentuk sensasi itu selesai detik itu juga, tidak menjadi alam bawah sadar, tidak akhirnya tidak mempengaruhi mental kita. Nah, kalau kita pahami itu, sebenarnya semua sensasi itu adalah menuju ke indahan. Sesungguhnya. Lah, kenapa kok gak jadi indah? Kan gitu masalah. Karena ya itu, kita terperdaya oleh sensasi yang terbentuk pada diri kita sendiri. Bahasanya itu bisa jadi daya cipta imajinasi gitu. Akhirnya ya sensasi khayalan. Bagaimana kita mengetahui sensasi secara fakta, secara realita, bukan sensasi bayangan atau membentuk sensasi bayangan. Saat kita mengetahui itu, detik itu juga sensasi-sensasi yang terbentuk pada diri kita itu akan terselesaikan detik itu juga. Makanya orang itu kenapa sih selalu menjadi persinggungan saat ngobrol, saat urusan hubungan berbagai macam hal ya, tentang hubungan kerja, usaha, sosial, hubungan budaya, hubungan berpolitik, hubungan itu selalu mendapatkan suatu keadaan yang menjadi konflik. Karena apa? Sensasinya nggak diselesaikan saat itu. Kalau diselesaikan sebenarnya menjadi indah gitu loh. Saya itu jadi marah ke sampean karena sampean ngomong. Saat saya sadar itu runtuhlah suatu kemunculan yang akan menjadi ingatan pada diri kita. Oke, Mas.